Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih banyak atas supportnya. Dan yang kemarin, daily reading yang kemarin itu banyak banget komennya dan bilang saya bisa melakukan live di hari Sabtu. Tapi sekali lagi kalian ikutin aja seminggu ini saya ngoceh ya di malam hari untuk kalian. Dan kalau memang menanti bisa Sabtu ya nanti akan saya lakukan, atau di Minggu siang, entah Sabtu malam atau Minggu siang, karena biasanya ada sesuatu hal yang terjadi sehingga saya harus merubah rencana gitu. Tapi yang jelas saya akan tetap memberikan daily reading sampai hari Minggu ini ya, sampai nanti apakah itu bisa terjadi live-nya di Sabtu malam atau di Minggu siang gitu ya. Oke, sebelum mulai reading semprot-semprot dulu. Ini adalah hal yang akan saya buka ini di tarot readingnya adalah hal yang juga mengganggu pikiran saya sebagai Virgo di beberapa saat ini, adalah Virgo dengan orang-orang di sekitar Virgo. Nggak melulu tentang percintaan, nggak melulu tentang bisnis, karir gitu, tapi secara general aja nih. Virgo dengan orang-orang sekitar Virgo ini ada apa sih gitu, karena memang ada beberapa hal yang masuk nih di kepala saya dan itu menjadi bahan pertanyaan. Makanya saya buat Virgo 1 minggu ini untuk ngupas beberapa hal yang memang perlu dikupas gitu. Kalau kemarin judulnya The Hidden Truth, hari ini adalah Virgo dengan orang-orang di sekeliling ya. Virgo dengan siapapun yang ada di sekeliling kalian saat ini. Oke, so saya akan membuka 2 jalur ya. Berarti ini Virgo, yang sini Virgo. Jalur sebelahnya adalah orang-orang tersebut, orang atau orang-orang tersebut. Bisa orang-orang tersebut. Oke, kita lihat. Sebenarnya ada apa gitu, Virgo. Dan ini bacanya nggak panjang-panjang ya. 15 menit mungkin, more or less. Oke, wait. Kenapa dia? Coba kalian fokuskan dengan orang yang ada di sekeliling kalian. Kalau saya nggak cuma satu sih, banyak, jadi agak bingung juga nih mau fokus ke yang mana. Coba kalian deh yang fokusin satu orang. Saya toh membacakannya untuk kalian, bukan untuk diri saya sendiri ya. Ya, oke deh. Virgo, sisi kalian pada saat ini sedang berada di persimpangan, crossroad. Apa yang kalian pikirkan itu menurut kalian sangat penting untuk masa depan. Nih, future-nya nih kayaknya agak susah dilakukan oleh Virgo kalau kalian tidak memutuskannya dengan benar saat ini. Gitu nggak Virgo? Coba komen aja kalau emang benar. Oke, kalau di sisi saya begitu nggak sih? Iya sih, iya juga sih. Mulai memikirkan future kayak gimana sih? Gitu. Memang ada yang bilang, ya udah, go with the flow aja. Apa yang direncanakan Tuhan itu sudah baik gitu kan. Banyak lah ya kata-kata mutiara kayak gitu, quotes-quotes kayak gitu. Tapi manusiawi kan kalau sebagai pribadi kita selalu berada di crossroad, berada di two of sword, berada di situasi yang mempertanyakan ini jalannya udah bener nggak sih? Kita ke kiri nanti dapatnya apa, kita ke kanan dapatnya apa, kita lurus dapatnya apa, atau mau balik nggak mungkin ya? Jangan deh ya, kalau balik jangan. Bahkan seruat-ruatnya masa lalu kita, kalau buat saya pribadi, tidak mau kembali lagi. Sudah, yang udah terjadi biarin aja terjadi, senyebelin apapun itu, dan berharap bisa merubah mungkin ya
Tapi udah nggak mungkin dirubah. Itu cuma ada di film, oke? Bisa kembali ke masa lalu untuk merubah, itu cuma ada di film. So, sebagai manusia yang sekarang berada di zaman yang sekarang dan merasa berada di Two of Swords ini, di persimpangan, ya udah, berikan waktu untuk diri kalian benar-benar mikirin apakah jalan yang kalian pilih itu memang sudah sesuai dengan semesta. Gimana caranya? Ya banyak-banyak inilah, banyak-banyak mendekatkan diri, menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Itu aja sih. Ininya jalannya gitu, karena kita mau nanya ke siapa lagi, siapa sih yang ngebangun semua ini, yang ngebangun kehidupan kita kalau bukan Sang Pencipta gitu. Kalau manusia cuma bisa ciptain AI kan, artificial intelligence ya kan. But it's fake. Itu artificial tuh artinya fake, artinya bukan yang asli gitu kan, palsu. Kita manusia cuma bisa bikin yang palsu, tapi kalau semesta bikin semesta yang Sang Pencipta itu membuat semesta tuh tidak ada yang palsu gitu. Walaupun kalian mungkin mengikuti, kalau saya sih suka teori konspirasi, jadi kayak ada The Matrix, ada dimensi ini dan lain sebagainya yang bikin bingung, ya udahlah, itu urusan manusia nyiptain yang kayak gitu gitu. Kalau saya tetap percaya bahwa Sang Pencipta menciptakan semua ini real. Oke, so kalau kalian para Virgo sedang berada di persimpangan, oke, memilih yang mana yang terbaik untuk hidup kalian, sudah. Kalau memang sudah capek, berhenti dulu, and then kalian mulai mungkin bermeditasi atau mungkin healing dengan cara terserah, cara kalian masing-masing, supaya nggak salah jalan, atau mungkin malah tambah ruwet mikirin. Oke, so kemudian ada King of Sword di sisinya Virgo. Kalau Virgo berpikir adalah dianya yang menjadi King of Sword, nggak peduli Virgonya perempuan atau laki-laki, menurut saya King of Sword adalah King yang paling angin-anginan, King yang paling tidak punya ketetapan hati, yang bisa begini perintahnya besok berubah lagi gitu ya, kalau saya ngelihat. Walaupun di kartu lain King of Sword artinya beda lagi gitu. Cuma memang kalau pada saat kita berada di posisi King of Sword, kitanya nih para Virgonya ya, sekali lagi sebagai King, ingat, King memerintah diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, nge-lead atau mengarahkan diri sendiri, tentu saja. Ya kalau king mengarahkan negaranya, tapi kan kita king of ourselves ya, raja untuk kita sendiri atau ratu untuk diri kita sendiri. So, kalau dalam posisi yang lagi gamang, lagi galau, ya jangan putuskan. Kan tadi ada Two of Swords, kemudian King of Swords, lagi perasaannya belum pasti untuk memutuskan, jangan putuskan. Biarin aja dulu. Sometimes, kadang-kadang kita tuh harus kasih waktu sedikit. Kasih waktu sejenak. Bahkan untuk diri kita sendiri bernafas. Dalam tanda kutip ya, bernafas. Oke? Queen of Wands-nya justru terbalik. Beberapa dari kalian para Virgo, mungkin termasuk saya, merasa Queen of Wands saya terbalik. Hal-hal yang seharusnya secara emosional akan mempengaruhi, ternyata tidak. Jadi kayak flat, boring, nggak tahu mau ngapain. Galau juga ya ujung-ujungnya ya. Oke, so yang terlihat di sini memang Virgonya berada di fase Two of Swords tadi, berada di persimpangan, ada kegalauan, ada pertanyaan-pertanyaan. Justru bukan karena ada peristiwa, justru karena memang kalian sedang mempertanyakan aja hidup kalian. Memang ada beberapa Virgo yang mendapatkan peristiwa, apapun itu. Tapi ada Virgo yang tidak mendapatkan peristiwa, tapi tetap berada di crossroad, tetap berada di persimpangan.
gitu. Kalau kalian Virgo yang kayak gitu, oke, tos samaan, karena sebenarnya tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi, tapi tetap berada di kegalauan atau di crossroad tadi. Oke, itu sisinya si Virgo. Gimana dengan sisi orang-orang yang berada di sekitar Virgo? Entah itu keluarga, pasangan, orang-orang di tempat kerja, orang-orang yang berbisnis bersama, dan atau social life-nya. Mereka itu lagi ada di the judgment yang terbalik. Memang realita yang orang tersebut, oke, kalau kalian bisa fokus sih dengan satu orang atau beberapa orang saja, mungkin bisa relate. Tapi kalau ini secara general emang agak susah ya. Mereka itu, orang itu atau orang-orang itu memang berada di ketidakpastian juga. Jadi bagaimana orang itu bisa berinteraksi dengan kita dengan baik, sementara dia juga berada di ketidakpastian. Agak susah ya. So, kalau Virgo ngerasa, ini kenapa sih nih orang itu, kenapa sih kayak gitu-gitu tuh, don't worry, jangan khawatir. Dia punya masalahnya sendiri. Dia, orang-orang itu atau orang itu memang sedang berada di ketidakpastian. Jadi mereka juga punya masalah ya. Yang galau bukan kita doang gitu. Akan tetapi sebenarnya orang-orang tersebut luck, punya wheel of fortune, berada di keberuntungan. Jadi orang yang Virgo fokuskan, siapapun dia ya, apapun hubungannya, sebenarnya sedang mengalami keberuntungan di dalam hidupnya. Tapi kok merasa tidak pasti, ya itu yang perlu jadi pertanyaan. Dan kalaupun Virgo mau involve atau ngasih tahu dia, boleh-boleh aja kalau orang itu mau dikasih tahu ya. Atau mungkin orang itu dekat dengan Virgo, Virgo tinggal bilang aja, siapalah si A, si B, si C, siapalah. Kamu tuh sebenarnya beruntung. Mungkin kalau kamu lihat hidup saya beruntung, kamu nggak tahu hidup kamu lebih beruntung. Kayak gitu ya. Kalian mungkin bisa memberitahukan orang tersebut kalau memang mau. Karena memang sebenarnya keberuntungan itu sedang berada di pihaknya dia. Kalau si Virgonya lagi galau tanpa adanya apapun di situ ya, keberuntungan bla 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 nggak ada. Orang yang ada di hidupnya Virgo itu, dan mungkin Virgo pertanyakan gitu, sebenarnya hidupnya sedang baik-baik saja, sedang dalam keberuntungan, cuma dia aja yang nggak ngelihat hal itu sebagai keberuntungan atau bless atau sesuatu yang diberkati gitu. Karena beberapa orang tidak bisa melihat hal tersebut. Kayak mereka tuh maunya yang wow, gede gitu. Yang datang kecil-kecil berupa berkat kecil-kecil buat mereka nothing, nggak ada artinya gitu. Nah, kalau memang Virgo mau menyampaikan itu kepada mereka dan bilang, kalian tuh sebenarnya lebih beruntung dari saya loh gitu kan, begini kalian lebih beruntung. Tapi kadang-kadang orang nggak mau denger, biarin aja, oke. Tapi yang jelas memang mereka pihak orang-orang yang dealing dengan Virgo keadaannya jauh lebih baik dibandingin Virgo sendiri gitu ya. Dan ada Two of Cups ya. Mungkin mereka ingin menjalin hubungan dengan Virgo. Ini bukan bacaan cinta. Jadi memang bisa aja hubungannya secara misalnya bisnis atau apapun juga. Dan ketidaknyamanan mereka adalah mereka mempertanyakan apakah bisa terjalin sebuah hubungan, sebuah kerjasama atau apapun dengan Virgo. Oke, saya jadi mikir nih siapa nih yang dimaksud. Tapi coba kalau kalian memang sudah ada yang terpikir di kepala kalian, dan ya ini nggak melulu soal cinta ya. Ingat ini gambarnya emang kayak dua orang yang lagi mau pacaran gitu kan. Tapi ini nggak melulu soal cinta karena saya nggak fokus soal cinta. Saya fokus dengan Virgonya dan orang-orang yang dealing dengan Virgo. Ada keadaan di mana orang tersebut ingin menjalin kerjasama, ikatan, atau apapun dengan Virgo, tapi mereka belum mendapatkan kejelasannya, atau mungkin Virgonya yang belum memberikan tanda yang pasti, iya atau enggak, mau atau enggak gitu. So please Virgo, kalau memang keadaannya seperti itu ya diklarifikasi aja ya. Karena yang bagus yang terjadi hari ini atau besok hari adalah
Kan ini bacaannya malam ya, udah terjadi kali. Oh, ada the High Priestess, Wisdom. Ada Ace of Sword, Victory. Satu lagi coba, saya mau lihat. Satu lagi apa? Motivation. Oke. Saya sih terserah kalian mau menjalin hubungan dengan orang itu atau tidak, akan terjadi kerjasama atau tidak, baik bisnis, kerjaan maupun percintaan, terserah, itu pilihan kalian. Tapi kalau memang kalian jawab iya, oke, then ada wisdom, ada kebijaksanaan yang harus kalian utamakan di situ, bijaksana dalam hubungan tersebut. Kemudian victory ya, bakalan sukses ya kan, bakalan sukses, baik itu misalnya kerjaan, bisnis ataupun percintaan. Dan ada motivation, kasih motivasi diri sendiri dan orang tersebut untuk menjadikan hal ini memang benar-benar akhirnya bagus, solid, dan ya. Dan besok kalau memang kalian belum memutuskan hari ini, dan besok bisa kalian putuskan ya. Okay, so what else? Yes or no? Okay. Tanyakan satu hal, saya jawab yes or no. Sebelum saya tutup ya, karena saya bilang tidak panjang-panjang untuk Virgo. Karena tiap hari ya, kalau kepanjangan tak boring. Jawabannya Virgo, no. No. Ini nanti kalau tetap berpegang di situ, itu kayak lagu lama berulang, lagu lama kaset baru. Maksudnya nanti berulang yang lama. So jawabannya memang no. Dan pesan dari Angel's Guide untuk kalian, terutama untuk besok ya. Oke. Kok saya mau ngambil satu kartu itu juga ya. Oke, nanti saya ambil ya setelah Angel's Guide ya. Ada kartu yang minta diambil tuh di situ. Oke. Cut the cord. Oke, semua yang menurut kalian udah nggak buat kalian lagi, cut aja. Oke, pesannya itu dari Angel's Guide. Jadi kalian harus memutuskan apa yang memang nggak penting. Ngapain, kekhawatiran, misalnya orang-orang yang toksik dan lain sebagainya, cut aja. Oke. Dan yang selanjutnya, ini tadi ini kartu pengen diambil satu, makanya saya ambil aja lah satu. Oke. Ini energi kita memang, makanya pengen diambil ya. Nine of Autumn atau Nine of Pentacles, kita kan energinya tanah. Oke, saya belum baca ini. Nine of Autumn. Reward yourself for all your hard work. Oke, ternyata ini yang harus kita lakukan. Oke, kalau hari ini belum dilakukan, besok dah dilakukan ya, Virgo. Kasih penghargaan untuk diri kalian sendiri. Kalian tuh galau dengan apa yang terjadi, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, tapi kalian lupa memberikan reward for yourself. Hadiah untuk diri kalian, penghargaan untuk diri kalian sendiri. Untuk semua kerja keras kalian, come on Virgo. Kalian sudah mengalami begitu banyak hal yang luar biasa dan kalian bisa mengatasinya. Sudahlah, kasih diri kalian penghargaan ya. Being happily and successfully self-employed, cherishing your time alone. Oke, kalau kalian gundah gulana mengenai orang yang akan bersama kalian, cherish your time alone. Jadi maksudnya sendiri juga bisa bahagia. Bahkan kalian tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kalian ke orang lain dalam hal apapun, mau pekerjaan, kayak cinta, kayak apapun, tidak bisa. Kalian harus menggantungkan kebahagiaan kalian kepada diri sendiri. Siapa yang mau mencintai kalian apa adanya dan segitunya? Diri sendiri. Oke, bukan berarti ini ya kayak selfish gitu atau egois gitu, enggak. Tapi kalau kalian sudah tenang dengan diri kalian sendiri, dengan kesendirian kalian sendiri, oke, bahagia sendiri, kalian bisa bahagia berdua dengan orang lain juga. Tapi kalau kalian masih mencari-cari siapa yang bisa membahagiakan aku ya, dan kalian tidak akan pernah menemukannya. Karena yang terutama adalah ya, diri kalian sendiri. Oke, so reward yourself, kasih
penghargaan untuk diri kalian. Coba kalian ngaca ya. Kalau saya tiap pagi tuh bangun tidur dengan rambut acak-acakan sambil nyisir, saya bilang, "Wih, Lucia, kamu itu baik, rambutnya bagus, ya kan, hidupmu baik, kemudian I love you," gitu kan. Bilang sama diri sendiri di kaca gitu loh, Virgo. That's the reward for you. Dan doing it every day. Karena dengan begitu kalian menghargai dirimu lebih lagi. Kemarin saya lihat di short atau di mana, kalau tidak diundang, jangan datang. Kalau nggak diajak, jangan meminta untuk diajak. Berbahagia saja dengan dirimu sendiri. Oke, Virgo. Sekian untuk hari ini. Besok ketemu, tapi besok bukan daily reading. Besok adalah reading untuk bulan Juni. Ya, so tetap berbahagia, tetap semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.